Halo, cek 1, 2, 3. Aparaturnya ada mas? Mantap, masuk Kak. Oke teman-teman, sepertinya ini udah menunjukkan waktu 13.15 nih Kak ya. Mungkin langsung kita mulai aja ya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sudah memasuki materi terakhir nih Kak pada hari ini. Terasa banget nih Kak ya, udah materi terakhir aja nih. Kayaknya pematerinya paling ditunggu-tunggu nih sama teman-teman semuanya. Benar banget nih Kak. Mungkin kita langsung bacain moderatornya kali Ya, nih ada moderator yang sangat-sangat luar biasa yang akan memandu Kak Fatur nih sebagai pemateri public speaking. Benar banget nih Kak. Oke, bisa langsung dibacain Kak. Oke, jadi moderator kita kali ini yaitu Kak Retno Wuri Handayani. Nah, Kak Retno ini lahir di Bandar Lampung tanggal 27 Agustus tahun 2000. Nah, Hidayah nomor 32, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung. Nah, kayaknya ini banyak nih Kak ya yang dari Bandar Lampung sepertinya nih ya. Benar banget nih Kak. Mungkin langsung aja dari Kak. Oke, organisasinya itu Kak Retno ini merupakan eksakta muda divisi media Himasakta FKIP Unila 2020. Kemudian merupakan staf 1 Kesekretariatan Himasakta FKIP Unila 2021. Kemudian anggota divisi pendidikan formatif FKIP Unila 2020 sampai sekarang, dan anggota PR English Society Unila 2020 hingga sekarang. Banyak sekali ya organisasi-organisasi yang diikuti sama Kak Retno, kayaknya aktif banget nih ya Kak Retno mengikuti organisasi. Oh, bukan lagi dong. Mungkin dari IG-nya Kak Retno ini apa sih Kak Eka? Nah, siapa tahu nih ya teman-teman pada kepo nih ya tentang Kak Retno. Kayaknya Kak Retno ini aktif banget. Jejaknya Kak Retno nih boleh banget nih ya kita follow IG-nya di @retnoowr. Wah, luar biasa banget. Mungkin nih Kak Retno-nya udah ada nih kayaknya. Halo Kak Retno. Halo. Wah, sebenarnya manis banget ya Kak Retno. Kita kalah Kak Eka. Gimana nih kabarnya Kak Retno? Iya, alhamdulillah sehat. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah sehat juga nih Kak. Nah, mungkin Kak Retno nih apakah udah siap untuk menjadi moderator kali ini? Insya Allah siap. Kan mau ketemu sama teman-teman semua nih di sini. Wah, luar biasa banget ya Kak ya. Kayaknya udah siap lahir batin untuk memandu Kak Fatur dalam materi public speaking. Oke, mungkin langsung saja nih Kak Eka. Tempat persilakan. Oke, thank you untuk Kak Helga dan juga Kak Eka. Aku izin untuk mandu ya teman-teman semua. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabipun. Teman-teman, ini kedengeran ya suaraku ya? Jelas nggak nih? Kedengeran nih Kak, jelas kok. Jelas, alhamdulillah. Teman-teman gimana nih kabarnya siang-siang gini? Padahal ini weekend ya. Tapi tetap semangat gitu loh. Masya Allah ini rame banget. Ada 175 partisipan. Gimana nih kabarnya? Ini rame banget ya teman-teman, Masya Allah. Ini udah nggak semangat, terlalu semangat kayaknya mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Ini ada 7 slide tuh, Masya Allah banget. Untuk teman-teman semua yang belum on cam, yuk on cam yuk. Kita
bakal sharing sama pemateri kita yang luar biasa nih. Ada yang tahu nggak sih pemateri terakhir kita di hari ini tuh siapa? Boleh dong untuk open mic-nya. Ayo, ada yang tahu nggak nih siapa pemateri kita hari ini? Udah pada tahu sih Kak ya ini. Karena Udah pada kayaknya tahu. materi yang paling ditunggu-tunggu nih. Benar banget. Yang paling ditunggu-tunggu ya. Emang aku juga sih nunggu sih dari kemarin. Wah, Masya Allah. Materi kita yang luar biasa banget ya di hari ini. Jadi pemateri kita di hari ini tuh ada Kak Atiatul Muqtadir. Biasanya kita panggilnya tuh Kak Fatur gitu ya. Nah, ada yang tahu nggak sih Kak Fatur tuh bakal ngejelasin. Ayo teman-teman mungkin udah ada yang prepare nih gitu, udah siap-siap. Jadi mungkin udah ada yang tahu itu. Siapa nih? Ada yang tahu nggak nih Kak Fatur bakal menyampaikan terkait apa materinya? Belum ada yang tahu ya teman-teman. Karena ini kayak materi yang sangat luar biasa banget ya tentang public speaking yang pastinya sangat-sangat bermanfaat nih buat teman-teman semuanya. Iya benar banget itu Kak Eka dan juga Kak Helga. Jadi materi ini tuh kita nggak bakal dapet di bangku perkuliahan. Aku percaya banget sih kenapa nggak dapet, karena kita cuma belajar materi seputar dunia perkuliahan kan gitu. Tapi kita nggak bakal dapet materi ini tuh di bangku perkuliahan. Teman semua yang udah join di sini tuh kayak beruntung banget gitu loh bisa dapetin materi ini, dan materinya tuh juga didapatkan dari memang public speaker gitu. Nah mungkin di sini udah ada belum ya Kak Faturnya? Kak Faturnya belum join teman-teman. Mungkin di sini aku mau tanya dulu nih ke teman-teman sambil nunggu Kak Faturnya. Teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu public speaking? Ayo gimana teman-teman? Ini siapa nih? Aduh susah ya namanya. Michelle Owen James raise hand. Oke, gimana tuh Kak Michelle? Michelle ya panggilannya. Selamat selamat siang Kak. Perkenalkan nama saya Iya, selamat siang. Mayau. Saya peserta dari Undip. Bisa dipanggil Mayau aja. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi public speaking itu adalah salah satu soft skill yang amat penting bagi kita, terutama mahasiswa ketika belajar pemimpin ya. Kenapa public speaking itu penting? Karena public speaking itu bukan hanya sekedar speaking aja. Kita berbicara kepada orang banyak, di mana apa yang kita keluarkan itu memiliki dampak positif, efektivitas terkait apa yang kita bicarakan. Jadi nggak hanya kayak kita ngobrol teriak-teriak depan publik, tapi ketika kita ngomong, orang dengerin kita. Orang paham, oh kita ngomong apa, gitu. Benar Michelle. Jadi nggak seputar kita tuh ngomong apa, sekedar ngomong gitu ya kan, tapi gimana juga orang itu dapat mengerti kita. Dari tadi teman-teman di sini ada yang sadar nggak sih aku belum kenalan? Kayaknya terlalu fokus gitu ya, nggak tahu terlalu fokusnya ke aku atau terlalu fokusnya ke pemateri nih. Sampai-sampai kayak nggak ada yang menegur gitu kan, aku belum kenalan. Oh ya, jadi aku kenalan dulu ya, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, tak siang maka tak malam. Apa sih ya, tak maksud. Tapi nggak apa-apa, kenalin. Nama aku Retno Handayani dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi FKIP Universitas Lampung Angkatan 2020. You can call me Retno gitu ya. Panggil aja aku Retno gitu biar kita sama-sama asik gitu ya. Teman-teman di sini nanti aku bakal ngemoderatorin teman-teman ini terkait seputar public speaking gitu kan. Yang benar udah dikatakan sama Kak Michelle tadi. Jadi public speaking itu menurut teman-teman penting nggak sih? Ada yang bisa jawab nggak? Menurut teman-teman public speaking itu penting nggak sih? Ada yang bisa jawab nggak? Penting nggak? Penting. Siapa nih yang jawab tadi? Farid, Kak. Oh iya, Farid boleh kasih tahu nggak sih kenapa public speaking menurut Farid itu penting? Menurut saya kenapa public speaking itu penting, karena public speaking sendiri itu kan kemampuan ya untuk kita bisa menyampaikan sesuatu ke orang lain agar orang lain tersebut bisa paham gitu. Nah, sementara kalau public speaking kita rendah atau malah nggak bisa public speaking, gimana caranya kita menyampaikan hal yang akan kita sampaikan gitu, Kak. Begitu sih menurut saya, Kak. Iya, benar banget. Jadi public speaking itu penting gitu ya. Nah, boleh ada nggak sih nih teman-teman yang lain yang mau kasih alasan kenapa public speaking itu penting? Selain yang udah dijawab tadi ya sama si Farid gitu.
Ayo teman-teman ada yang bisa jawab lagi nggak nih? Mungkin kan beda pendapat gitu ya antara pendapat satu dengan yang lain gitu. Nah, teman-teman yang punya pendapat lain boleh dong untuk speak up di sini gitu. Gak apa-apa teman-teman, di sini tuh kita tujuannya untuk sharing gitu ya. Jadi nggak perlu takut untuk salah. Nanti karena kalau misalnya kalian nggak berani, ya gimana gitu kan mau nunjukin kemampuan kalian gitu. Gimana teman-teman, ada yang bisa jawab selain dari Kak Farid tadi nggak? Izin menjawab, Kak. Oke, ih keren banget loh, berani. Di sini udah terlatih nih mentalnya untuk berani. Boleh dong ini tadi Kak Rosalinda nih dari Universitas Lampung. Gimana Kak? Oh iya, baik. Sebelumnya perkenalkan nama Rosalinda dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Lampung. Kalau menurut saya pribadi, public speaking itu untuk melatih mental dan kepercayaan diri kita untuk tampil di depan halayak ramai. Karena pasti akan ada suatu masa di mana kita akan ditunjuk untuk tampil untuk menyampaikan sesuatu di depan orang banyak. Baik Kak, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Rosa sudah membantu menjawab. Jadi menurut Kak Rosa itu penting gitu ya, karena juga untuk melatih mental dan sebagainya. Oke, keren banget loh teman-teman di sini. Kira-kira teman-teman di sini udah siap belum nih untuk mempelajari seputar dunia public speaking? Siap banget, Kak. Siap, Siap Kak. banget, mantep. Teman-teman kira-kira di sini udah ada belum sih yang kayak memang skill-nya di public speaking gitu? Mungkin yang biasanya jadi moderator, yang biasanya jadi pemateri dan sebagainya. Ada yang pernah nggak nih? Saya, Kak. Izin menjawab, saya juga, Kak. Siapa nih? Rosa ya? Michelle, Rosa, terus siapa lagi nih teman-teman? Masa cuma berdua nih? Yang lainnya gimana nih? Oh ini ramai banget ya. Keren. Selain itu siapa tuh? Cuman itu ya, cuman yang berdua ya. Kalau Kak Misal biasanya apa itu Kak? Nge-MC atau gimana Kak? Variatif sih. Nge-MC pernah, moderator pernah, kurang lebih sama. Lalu jadi bukan pemateri sih, lebih ke apa ya, sharing aja sih mengenai public speaking juga di satu komunitas gitu. Sama ikutan beberapa lomba, nggak lomba sih, konferensi debat aja gitu. Waduh, Masya Allah banget ya teman-teman. Jadi Kak Misal ini nih udah sering gitu kan mengikuti lomba debate gitu kan, lomba debat. Terus juga kayak sering banget nih jadi pengisi apa sih ya, bukan pemateri, mungkin sharing gitu ya ke organisasi mereka gitu. Tapi di sini Kak Misel masih mau mendengarkan penyampaian materi gitu ya. Wah, Masya Allah banget. Kayak yang lain jangan sampai kalah nih semangatnya gitu dari Kak Misel gitu ya kan. Terus kalau tadi Kak Rosa gimana nih Kak Rosa? Izin menjawab, Kak. Ya, seperti misal tadi itu menjadi moderator, menjadi MC di beberapa acara, serta waktu di zaman SMA memang suka terpilih menjadi moderator dan MC di setiap acara-acara di sekolah, organisasi, ataupun penyambutan acara-acara di sekolah. Lalu juga memang terbiasa dari SD mengikuti lomba seperti storytelling, terus itu membaca puisi dan membaca cerpen itu diikutin, jadi sudah terbiasa untuk tampil di halayak ramai. Alhamdulillah. Tapi terus untuk belajar mengikuti LKMMTD tentang public speaking dan lain sebagainya. Melatih terus-terus. Oke, berarti Rosa juga jauh lebih berpengalaman ya. Ini aku sedikit minder loh, ternyata partisipannya jauh lebih aktif gitu ya daripada aku, jauh lebih berprestasi daripada aku. Nggak apa-apa, tapi di sini kita belajar bareng ya. Di sini kita bakal ngebahas nih lebih dalam terkait dunia public speaking gitu kan. Yang lebih tepatnya ke pematerinya langsung ya, bukan ke aku ya. Karena aku juga di sini mau belajar nih, makanya aku mau ngebantuin acara ini. Tapi by the way teman-teman, di sini aku mau kenalin dulu luar biasa ini. Mungkin di sini udah ada kafatornya. Cek, halo kawan-kawan. Halo, Assalamualaikum Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Betul. Jadi teman-teman, sudah ada materi kita nih yang luar biasa, udah ada Kak Fatur. Wah, teman-teman yang belum on cam dong, karena ini tuh merupakan suatu kesempatan yang nggak bisa kita dapatkan di tempat lain nih, karena cuma siaga gitu kan untuk memberikan materinya. Aku di sini mau kenalin dulu ya teman-teman pemateri kita pada hari ini yang luar biasa. Jadi teman-teman udah aku kenalin tadi ya spill di awal, tapi di sini aku kenalin lagi. Jadi pemateri kita yang luar biasa hari ini tuh bernama jadi Kak Fatur ini merupakan kepala nih di Beri Perubahan Indonesia Foundation. Jadi banyak banget organisasi yang sudah beliau ikuti loh teman-teman. Salah satunya menjadi di Universitas Gadjah Mada di tahun 2019. Merupakan ketua di Beri Perubahan Indonesia Foundation. Kemudian menjadi kepala juga nih di raicita.id. Pernah mengikuti Indonesian Young Forum 2017 membernya gitu teman-teman. Jadi banyak banget ya menjadi asisten Faculty of Dentistry Mikrobiologi di tahun 2018 dan sebagainya, yang mungkin banyak banget organisasi yang sudah diikuti oleh Kak Fatur. Mungkin kita bisa nih ikuti jejaknya teman-teman untuk aktif di akademik dan juga di non akademik. Selain itu teman-teman, selain organisasi yang banyak diikuti dengan Kak Fatur, jadi Kak Fatur ini juga merupakan motivator, speaker motivator ya teman-teman, menjadi penulis dan juga menjadi social movement teman-teman. Keren banget ya teman-teman kalau misalnya kita melihat dari rekam jejak beliau gitu. Kemudian beliau juga memang sudah sering nih memberikan materi gitu, menjadi narasumber gitu, menjadi public speaker. Jadi udah terbiasa ya teman-teman. Jadi kita tidak kaget gitu kalau misalnya sekarang di hari ini, di detik ini Kak Fatur memberikan pengalamannya terkait public speaking gitu teman-teman. Nah Kak Fatur ini juga banyak banget loh organisasi kan tadi sudah ya, jadi banyak banget kayak achievement yang beliau dapatkan gitu. Pernah mengikuti lomba speech dan beliau juga mendapatkan juara 1. Bayangin ya, speech loh teman-teman gitu kan. Kita ngomong di depan biasa aja kan grogi gitu ya, apalagi juara 1 speech gitu kan, tingkat nasional gitu. Nah juga menjadi delegasi to ASEAN Student Leaders ASEAN di University Network Forum di tahun 2019. Selain itu teman-teman, yang paling wow-nya, yang paling amazing-nya teman-teman, Kak Fatur ini merupakan author di Kaum Rebahan Beri Perubahan. Tahu nggak teman-teman, itu buku yang merupakan sangat best seller loh teman-teman. Jadi emang Kak Fatur ini udah multi talent gitu ya, Masya Allah. Mungkin kita bisa mendengarkan nah ini tuh. Oh ya maaf Kak, sepertinya dari moderator Kak Ratna ini sedang terkendala sinyal Kak. Mohon maaf Kak. Oke, mungkin kita tunggu sebentar ya untuk moderatornya. Halo, sorry ya teman-teman, tadi terkendala sinyal sedikit, tapi it's okay. Aku lanjutin ya teman-teman ya. Jadi kita langsung aja nih ke Kak Faturnya. Halo Kak Fatur, gimana nih Kak? Udah siap belum nih Kak untuk sharing ke kami terkait public speaking nih Kak? Halo kawan-kawan, insya Allah ya. Sudah disiapkan untuk kawan. Mantap, jadi emang udah siap semangat banget ya Kak ya untuk sharing ilmunya ke kita semua. Oke. Alhamdulillah. Mungkin untuk waktunya dan tempat saya persilakan nih untuk Kak Fatur menyampaikan. Berapa menit Kak Retno yang penyampaiannya? Halo. Halo Kak, iya gimana Kak? Berapa menit penyampaiannya? Sama sesi tanya jawabnya, biar kita atur. Iya, sebentar ya Kak. Kurang lebih 90 menit Kak. Penyampaiannya aja? Sudah berikut sampai sesi tanya jawab Kak. Karena nanti bakal ada penampilan ini Kak dari
mereka tampil public speaking gitu Kak. Ada demonstrasinya gitu. Oke. Ya. Baik, kalau gitu saya mulai ya. Ya, baik Kak, dipersilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semua. Ini adalah pertanyaan besar. Hari ini yang pengen kita jawab bareng-bareng, yang pengen kita capai bareng-bareng adalah hal kira-kira gimana caranya punya kualitas public speaking yang baik, gimana caranya kita bisa ngomong depan orang nggak grogi, dan bukan sekedar nggak grogi, tapi bisa memahamkan, bukan sekedar bisa memahamkan, bukan sekedar dimengerti, tapi bisa menggerakkan. Tapi bisa membuat orang itu, kalau dalam bahasa fundraising, kalau dalam bahasa bisnis, call to action. Bisa ketika kita melakukan panggilan ya untuk beraksi, mereka akan jawab. Nah, gitu kira-kira. Itulah yang akan kita jawab hari ini. Inilah pertanyaan besarnya. Dan saya pengen mulai sebelum masuk ke how to do a good public speaking, saya pengen tanya ke kawan-kawan, mungkin 1-2 orang. Kenapa sih kita perlu belajar public speaking? Kenapa kawan-kawan tuh ada di sini hari ini? Ada berapa? 200 lebih orang yang ada di sini yang ikut webinar siang hari ini, yang memilih untuk ikut. Padahal dalam pilihan lainnya kawan-kawan semua, itu kita bisa memilih untuk rebahan, kita bisa nonton Netflix, kita bisa nonton YouTube, kita bisa nongkrong bareng kawan-kawan. Tapi kenapa teman-teman di sini memilih untuk ikut belajar public speaking? Padahal nggak semuanya jurusan komunikasi, dan nggak semuanya juga mungkin mau ikut lomba speech. Kenapa teman-teman ada di sini? Mungkin ada yang mau volunteer, raise hand. Oke. Udah ada yang resen nih, Kak. Udah banyak banget. Ramai sekali, Kak. Tadi yang pertama ada Michelle, Kak. Boleh, silakan Kak Michelle Owen. Oke, terima kasih sebelumnya kepada Mas Fatur dan juga Mbak Moderator. Kenapa sih? Ini mungkin jawabannya lebih pribadi sih. Kenapa aku memilih untuk belajar public speaking hari ini? Karena sesering apapun aku ikutan ada event-event buat public speaking, aku bakal ikut karena aku tuh pengen buat orang paham atas apa yang aku ingin sampaikan. Terlebih ketika ingin membuat inovasi gitu. Membuat orang paham itu nggak semudah kayak kita sebatas ngechat gitu. Ada banyak kondisi, situasi, dan juga cara-cara yang kita pelajari. Mungkin kayak kelas-kelas yang kita ikutin bakal sama-sama aja. Tapi dampak yang kita rasakan nanti ke kita, dan ketika kita mengimplementasikannya, itu bakal berbeda banget. Dan untuk mempertajam apa sih yang harus lakuin nantinya untuk bisa berkomunikasi secara efektif ke orang-orang. Terlebih tadi Mas Fatur juga nyinggung soal menggerakkan. Biasa kita terpaku pada hanya membuat orang paham. Orang udah dengar, orang udah paham, udah selesai. Tapi nggak sampai menggerakkan. Nah, terutama di poin itu aku pengen belajar. Gimana kita bisa nggak sekedar nginfluence orang buat memberi perhatian ke kita, tapi juga mereka mau bergerak atas apa yang kita katakan. Seperti itu. Oke, good point, Mas Michelle Owen. Yang ceweknya, Mbak Sri Mulyani. Terima kasih, Kak. Di sini saya akan menyampaikan, saya sebagai calon pendidik, saya jurusan pendidik. Cek. Sepertinya terkendala sinyal nih, Kak. Oke, sebagai pendidik ya. Oke. Mungkin boleh dilanjut deh, Kak, dari yang lain, Kak. Oke, satu lagi ya, Kak Anissa. Baik, Kak. Jadi kenapa saya mau belajar public speaking? Karena pertama untuk diri saya sendiri. Saya ini kan juga di perkuliahan ini ikut BEM. Jadi saya juga ingin melatih cara public speaking saya gitu. Saya juga masih ingin belajar untuk diri saya ke depannya biar lebih baik lagi. Terima kasih. Oke, good point. Ya. Thank you, Kak Michelle. Terus tadi ada Kak Anissa yang tadi Mbak Sri Mulyani ya, sayang banget nih terputus, padahal bagus nih pandangannya soal bagaimana
kepentingan public speaking untuk pendidik gitu ya. Nah, kenapa sih saya tanyain ini gitu? Karena public speaking ini ya punya teori-teori secara umum memang untuk ngomong di depan orang banyak gitu. Tapi juga punya teori-teori secara spesifik sesuai dengan tujuannya. Delivering speech sama orasi secara umum memang sama public speaking, tapi tujuannya beda sehingga tekniknya beda. Jadi guru sama kita mau ngajak orang untuk beli produk kita, jadi sales misalnya, kita melakukan marketing, itu beda. Kita apalagi presentasi di depan direksi atau di depan investor, kita pitching startup kita, beda dengan ketika kita misalnya sambutan sebagai ketua apa di acara apa. Nah, jadi yang pertama sebelum kita masuk ke how to ini, kawan-kawan harus tahu dulu goals-nya. Nah, ini yang pertama. Goals kita belajar public speaking sehingga nantinya hal-hal umum ini bisa ditambahkan dengan value-value yang lebih spesifik. Oke, saya belajar ini untuk meningkatkan kapasitas bisnis saya. Sehingga yang saya pelajari hari ini public speaking secara umum, plus nanti saya akan belajar tentang bagaimana caranya sales dengan menarik. Bagaimana caranya call to action itu adalah orang beli produk kita, itu endingnya. Atau gimana caranya membuat presentasi yang orang tuh mendengarkan dan akhirnya mengubah paradigmanya. Seperti yang dilakukan oleh speaker-speaker di TEDx, di TED Talks. Nah, jadi yang pertama sebelum kita masuk ke sini adalah satu, tahu tujuannya. Sehingga tujuan ini menghadirkan reason, menghadirkan strong why, menghadirkan alasan yang kuat kenapa kita belajar public speaking. Ada banyak pelatihan-pelatihan yang saya ngisi, yang saya jadi narasumber ngomongin public speaking, yang ternyata pelatihan itu orang tuh nggak milih. Oh, ini wajib diikutin, tapi nggak tahu materinya apa. Yang penting inilah yang kira-kira menurut panitianya dibutuhkan. Nah, saya nggak tahu bagaimana tipenya ini, tapi saya berharap kawan-kawan semua yang mau memang dapatkan ilmunya, satu, take control. Ini bukan diberikan oleh panitia, ini adalah pilihan yang teman-teman pilih untuk belajar. Hasilnya beda. Karena kata Jim Kwik, kawan-kawan semua, information plus no emotion sama dengan short term memory. Cuma ingat aja bentar. Oh ya gini. Tapi kalau kawan-kawan semua punya reason yang kuat, tahu strong why-nya, dan take control, teman-teman ngerasa memilih, teman-teman memutuskan untuk ikut secara mindful, untuk ikut bukan hanya karena ini wajib diikuti, maka beda hasilnya. Emotion plus information, long term memory. Itu rumusnya. Oh, jadi ingat. Oh, nanti jadi punya semangat untuk mempraktekkan. Karena ada keterlibatan emosi. Berapa banyak pelajaran di sekolah yang kita nggak ingat? Benar nggak? Karena apa? Karena kita memang nggak milih. Saya nggak mau milih belajar fisika, ini rumus apa, ya Allah, gitu kan. Saya nggak mau belajar MTK, aljabar, ini apa, gitu. Sehingga sampai akhirnya sekarang udah lupa gitu sama teori. Kenapa nggak ada keterlibatan emosinya? Tapi waktu diajarin sama guru tertentu, wah dia seneng banget, kita akhirnya melibatkan diri dalam kelas itu, dan akhirnya sampai sekarang apa yang diajarkan masih keingat. So kawan-kawan semua, di awal ini saya pengen ngajak dulu satu, find your goals, find your strong why, dan take control. Nah, baru kita masuk ke sini. Kawan-kawan adalah orang-orang yang hari ini pengen punya kemampuan public speaking yang baik, maka kita belajar sama-sama how to do a good public speaking. Pertanyaan yang saya harap bisa jadi refleksi dalam pengalaman public speaking. Bagaimana sebenarnya public speaking itu dikatakan berhasil? Sebenarnya gimana sih public speaking yang berhasil? Indikator keberhasilannya. Oh, aku udah baik nih public speaking tuh. Aku udah oke nih, udah perform gitu. Apa sih indikatornya? Banyak yang bilang, oh, didengarkan. Oh, nanti tidak berisik. Audiensnya fokus. Tapi ternyata
keberhasilan public speaking itu harus lebih dari itu. Bukan sekedar diamnya audiens, bukan sekedar kagumnya audiens, tapi apa? Keyword yang pertama, transferring your idea. Tapi ide kita itu tuh bisa nyampe ke mereka, tertransfer, bahkan kemudian mempengaruhi mereka. Maka kalau saya di pelatihan Neuro-Linguistic Programming itu, kita belajar tentang bahasa-bahasa yang bisa menstimulus otak. Salah satu prinsipnya adalah keberhasilan komunikasi kita dinilai dari feedback yang kita dapatkan. Nah, gitu. Keberhasilan komunikasi kita dinilai dari feedback yang kita dapatkan. Jadi saya tidak berhasil kalau nanti kawan-kawan semua lupa sama keywordnya. Saya itu gagal kalau kawan-kawan tidak ingat rumusnya, tidak ingat prinsip-prinsipnya. Karena yang menjadi indikator keberhasilan bukan fokusnya kawan-kawan aja, tapi nyampe nggak ide itu. Kenapa? Karena public speaking itu bukan sekedar ngomong di depan umum, tapi apa keywordnya? Mentransfer ide kita. Ngomong di depan umum adalah salah satu metodenya. Oke. Nah, maka dengan keyword ini, bagaimana kita melakukan public speaking yang baik? Apa saja prasyaratnya? Kita bedah aja 3 kata ini dulu. Transfer your idea. Maka at least 1 kawan-kawan punya ide. Kenapa banyak yang nggak ngerti? Kenapa banyak yang nggak paham? Kenapa banyak akhirnya orang nggak memperhatikan? Karena mungkin masalahnya 1 nih, di idenya, di pesannya. Oke? Di idenya, di pesannya. Apa yang salah dari pesannya? Bisa jadi pesannya itu kurang bisa dipahami. Contoh, saya ngasih edukasi ke kawan-kawan tentang kedokteran gigi. Oh, harus sikat gigi ya. Karena kalau nggak sikat gigi, nanti teman gigi-giginya nanti akan ada karies. Kariesnya harus di scaling. Scaling itu nanti membutuhkan biaya lagi. Nanti kalau nggak di scaling, kawan-kawan giginya bisa luksasi. Paham nggak itu? Scaling itu apa? Luksasi itu apa? Nah, yang pertama, pastikan punya ide. Nanti ide apa yang bagus? Nanti kita akan bahas. Idea. Kemudian your. Apa maksudnya? Your idea artinya salah satu kriteria ide yang bagus itu adalah ide yang unik, yang kalau bisa tuh itu emang cuma kawan-kawan yang bisa menyampaikan. Cuma teman-teman yang tahu. Your idea. Bukan ide orang, tapi ide yang dikemas dengan caranya kawan-kawan. Banyak yang ngajarin public speaking. Banyak nggak? Banyak banget. Tapi kadang-kadang kita akhirnya dengerin yang satu dan kurang suka sama yang satu. Kita lebih condong ke salah satu trainer. Kenapa? Karena dia punya ide yang lebih, misalnya, lebih mudah dipahami, lebih terbukti, misalnya. Kenapa sih TEDx itu menjadi satu program yang sangat menarik? Kalau kawan-kawan tahu di YouTube ya ada TED Talks, TEDx gitu. Kenapa? Karena dia ngomongin idea. Dan idenya bukan yang secara umum orang-orang udah tahu, tapi itu ide-ide yang spesifik, yang bahkan itu bisa jadi mengubah paradigma dan kita nggak pernah dengar gitu. Contoh, saya pernah dengar tentang ada speaker yang ngomong gini, stres itu ternyata baik untuk kita. Selama ini orang ngomong apa? Jangan stres-stres. Stres itu buruk. Tiba-tiba dia ngomong stres itu baik. Dia kasih penelitiannya. Sekarang saya jadi percaya, oh iya, stres itu punya nilai kebaikannya. Stres itu bikin A, B, C, D, E. Sampai saya ngerasa bahwa this idea is worth to share gitu. Saya pengen nge-share ide-ide ini. Nah, kemudian masalahnya ternyata bukan hanya di idenya saja. Tapi di, apa kata yang pertama? Transfer. Inilah metode penyampaian, delivering. Kalau orang jualan, ide itu produknya, transfer ini marketingnya. Ide ini adalah produknya, transfer itu marketingnya. Ide adalah kontennya kita, transfer ini cara kita nyampaikan. Nah, itulah inti public speaking. Kita merencanakan apa yang kita sampaikan dan eksekusi bagaimana yang kita sampaikan. Itulah sebenarnya intinya. Menyiapkan idenya,
kemudian mempelajari cara-caranya. Nah, ini yang akan kita bahas, dua hal ini. Sebenarnya breakdown dari ketiga kata itu tuh ada di sini secara teoritis ya. Ini ada namanya segitiga komunikasi. Jadi komunikasi itu dipengaruhi oleh tiga hal, baik itu komunikasi personal, interpersonal, sampai kemudian public speaking juga dipengaruhi tiga ini. Apa? Satu, message-nya. Dua, orang yang berkomunikasinya, komunikan. Tiga, audiensnya. Message, komunikator, orang yang berkomunikasi, orang yang menyampaikan pesan, audiens, orang yang menerima pesan. Nah, itu dipengaruhi tiga ini. Message tadi adalah apa? Idenya, pesannya. Komunikator itu apa? Orang yang menyampaikan. Apa faktornya? Oh, apakah dia kredibel? Bagaimana nanti intonasinya, gesturnya? Maka dibagi menjadi dua, ada non-verbal dan verbal, gitu kan? Nah, secara verbal nanti ada intonasi, kemudian ada kecepatan, tempo, gitu ya. Non-verbal bagaimana gimmicknya, bagaimana dia kredibilitasnya. Kalau dia ngomongin bisnis, bisnisnya tuh gimana sih di dunia nyata? Karena kita pasti pengen dengar orang yang udah terpercaya, orang yang udah punya pengalaman. Kemudian kondisi audiens. Audiensnya ini gimana, dia bisa fokus nyimak nggak gitu. Maka kalau kawan-kawan pernah dengar curhatan anak-anak stand up comedy, Raditya Dika pernah bahas ini, ya tahu Raditya Dika ya, Nopek pernah bahas ini, bagaimana susahnya stand up di acara dangdutan. Panji Pragiwaksono juga pernah bahas ini. Sorry, stand up di acara nikahan. Yang orang lagi ngambil dimsum, yang orang lagi nyendok bakso, tiba-tiba diajak ketawa. Nggak relate. Beda. Nangkep sampai sekarang? Oke, kita kunci segitiga ini. Message, komunikator. Nah, ini yang perlu kita perhatikan nanti di public speaking. Message itu apa? Konten-kontennya, 1, akurasi, 3, diksi, 4, korelasi. Jadi berapa sih? 4 C. Ingat, gampang. Emosi, akurasi, diksi, korelasi. Jadi bagaimana ide yang baik, bagaimana membangun pesan yang powerful, yang kemudian layak untuk didengarkan, yang membuat orang itu akhirnya meletakkan HP-nya, yang membuat orang itu tidak mau scrolling, yang membuat orang memperhatikan kawan-kawan yang sedang di depan dan berbicara. Oh, 1, sentuh emosinya. Message-nya tuh ngandung secara emosional. Banyak orang yang fokus main di angka, gitu ya, main di data gitu. Apalagi datanya dan faktanya ternyata sudah sangat umum. Nah, maka sentuhlah emosinya. Kenapa? Karena manusia itu makhluk emosional. Dia rasional, yes. Tapi dominan itu sebenarnya emosi. Maka kita senang dengar cerita, ya nggak? Maka kita lihat kalau ada video yang ngajak donasi, yang ngajak apa, dia akan tampilkan bagaimana katakanlah pain point-nya gitu ya. Sehingga kita merasakan, kita tersentuh emosi kita. Itu yang dilakukan. Disampaikan cerita-cerita personal, nah itu pesan yang kuat. Dia mampu menyentuh emosi kita. Yang kedua, akurasi. Kenapa akurasi? Akurasi ini memastikan bahwasannya yang kita sampaikan itu benar. Kalau kita nyampaikan data itu harus dicek. Kalau kita nyampaikan, apalagi misalnya sesuatu yang sensitif gitu ya, misalnya kalau yang ceramah ya nyampaikan ayat, gitu. Kalau yang penelitian sampaikan riset-risetnya, nah itu akurasi ini sangat-sangat penting. Kalau teman-teman ingat ada debat capres dulu, saya tidak mau ngomongin politiknya, kita ngomongin public speaking-nya. Di saat debat capres itu ada orang-orang yang melakukan fact checker gitu. Jadi mengecek faktanya. Misalnya si A ngomong, hutan kita bla bla bla, dicek gitu. Dan ternyata gitu ya, ketika ada banyak ketidaksesuaian, apa sih responnya? Ya datanya aja salah, gimana lagi ngomongin solusinya. Ibaratnya kalau dokter itu udah ngomongin ini penyakitnya, dan ternyata penyakitnya salah, mau nggak kita minum obatnya? Nggak mau, ya nggak? Kalau kita tahu penyakit yang dokter bilang, ini kamu nih kayaknya anemia nih, gitu. Tapi kita tahu kata dokternya enggak, gitu. Ini enggak akan.
Itulah yang dilakukan. Ketika kita gagal memberikan pesan yang akurat, maka selebihnya itu kita udah kehilangan kepercayaan. Orang itu mendengarkan karena ada kepercayaan. Maka rumus dari pendekatan interpersonal, bahkan public speaking, itu juga membangun pendekatan. Maka kalau trainer tuh ya, misalnya dia training gitu, dia akan lakukan gerakan-gerakan. Kalau teman-teman lihat motivator Anthony Robbins, dia bangun kedekatan gitu ya, bukan sekedar kepercayaan, dia bangun kedekatan karena orang udah percaya gitu. Orang udah tahu siapa dia, orang udah daftar, ya artinya udah pasti percaya. Maka yang dia bangun tinggal kedekatan. Dia pakai gerakan-gerakan, diajak senang dulu sebagainya. Oke, emosi akurasi ya. Ketiga C-nya apa? Diksi, pemilihan kata. Tadi saya udah sempat jelasin, pilihlah kata yang mudah dipahami. Tujuan Anda public speaking, tujuan kawan-kawan public speaking bukan ingin terdengar dan terlihat pintar. Karena mau pintar gitu kan, gunakanlah bahasa-bahasa ilmiah. Karena saya mau nunjukin saya dokter gigi, saya akan sampaikan, oke, jadi gigi Anda ini mengalami malposisi. Malposisi ini harus dirawat secara ortodonsia dengan pengennya kelihatan pintar, tapi apa? Orang enggak nangkep pesan. Oke, Pak Dokter ngomong apa tuh? Gitu. Di pemilihan kata-kata yang mudah dipahami. Bahkan nanti level selanjutnya, the next public speaking itu ya, memilih kata-kata yang menstimulasi pikiran itu. Itu ada ilmunya. Nah, ilmu saya belum sampai ke sana. Tapi motivator itu dia bisa pilih. Dia belajar hipnoterapi misalnya. Jadi dia pilih pola bahasa. Nah, itu. Memilih pola bahasa yang dengan bahasa yang disampaikan itu tertrigger gitu orang-orang. Keempat adalah korelasi. Kalau temanya apa, ngomongnya apa. Jelas, clear. Dan korelasi ini juga ya bukan sekedar ya ada tema apa ngomong apa. Membangun korelasi ke audiens. Kenapa sih audiensnya harus dengar ini? Apa korelasinya? Lah, nggak semuanya mau speech. Misalnya hari ini public speaking tadi saya tanya. Nggak semuanya mau speech. Terus nggak semuanya misalnya mau sambutan, mau jadi presma, mau jadi ketua BEM, mau jadi presenter, mau jadi MC, enggak semuanya. Terus apa korelasinya? Misalnya bisa dikatakan apa? Kenapa kawan-kawan harus belajar public speaking? Karena pasti ada satu masa kawan-kawan akan ngomong di depan banyak orang. At least misalnya yang cowok-cowok nanti, kalau udah jadi kepala keluarga, pasti ada aja sambutan di rumah untuk acara syukuran. Nanti udah gede, punya anak, anaknya nikah, siapa yang sambutan? Siapa yang ngomong? Yang cewek-cewek sama, pasti akan dapat kesempatan. Disuruh pimpin ini, pimpin itu. Nah, membangun korelasi. Akhirnya, kenapa saya harus dengar edukasi gigi ini? Dibangun korelasi. Apakah Anda pernah mengalami sakit gigi? Kan pertanyaan itu, contoh pertanyaan yang mencari korelasi. Oh iya. Maka ada tuh yang namanya teorinya yes set conditioning. Jadi salah satu teknik pendekatan itu adalah membuat orang itu terus berkata iya. Dengan apa? Dengan memberikan pertanyaan yang kemungkinan jawabannya ya iya gitu. Apakah Anda pernah sakit gigi? Iya. Apakah Anda pernah merasakan mahalnya biaya ke dokter gigi? Iya. Apakah Anda pernah Apakah Anda pernah sakit saat disuntik ke dokter gigi? Iya. Sudah sakit, kok mungkin sakit? Berobatlah ke dokter gigi. Bisa gitu ya, membangun toleransi. Itu message-nya, oke kawan-kawan. Jadi gimana cara membangun message yang oke berdasarkan 4C ini? Ini ingatlah ICUN. Important, care, understand, and mediate. Gitu. Jadi membangun hal-hal yang penting untuk mereka, kemudian membuat mereka peduli, mudah dipahami, pesan ini. Gitu. Dua hal yang tidak boleh sampaikan, kawan-kawan semua, dua hal yang tidak boleh disampaikan. Yang ini akan membuat audiens akan kembali memegang hati. Ini membuat audiens akan mengalihkan perhatian dari Anda. Apa itu? Satu, yang sudah diketahui audiens. Pernah nggak ada momen lagi ikut pelatihan, seminar gitu ya? Ya, udah tahu sih ini, gitu ya.
Apa yang akan kita lakukan ketika ada stimulus itu di pikiran kita? Ketika otak kita, pikiran kita distimulus, aduh aku udah tahu nih, apa yang kita lakukan? Kalau itu sangat tidak bisa akhirnya mengembalikan perhatian kita, yang kita lakukan pasti apa? Mencari perhatian ke yang lain. Karena kita akan lebih tertarik pada sesuatu yang belum kita ketahui. Itu cara kerja pikiran kita. Nah, itulah cara kerja audiens ketika kita sebagai pembicara, ketika kita melakukan public speaking. Ketika ada stimulus bahwa saya sudah tahu, beralih. Kemudian yang kedua, yang tidak ingin diketahui audiens. Artinya apa? Tidak dibutuhkan. Nah, menariknya kawan-kawan semua, meskipun dua hal ini tidak boleh disampaikan, tapi dua hal ini bisa diakali. Yang tidak ingin diketahui audiens tadi misalnya. Tidak ingin diketahui audiens itu ada beberapa faktor kan yang menyebabkan. Misalnya, dia belum tahu kebutuhannya, sehingga dia belum ada rasa ingin. Maka di awal dikasih latar belakang, dikasih alasan kenapa mereka harus dengerin ini. Ya, jadi yang awalnya tidak ingin menjadi ingin, dirubah. Yang sudah diketahui audiens, gimana ngakalinnya? Sampaikan secara berbeda. Public speaking, kawan-kawan saya yakin 90% lebih sudah tahulah modal-modalnya, sudah pernah lihat cara-caranya. Jadi saya pikir gimana lah supaya kawan-kawan tetap bisa dapat ilmu dari sini. Oke, kami sampaikan dengan teknik mungkin yang berbeda. Misalnya gitu. Saya semoga saja ini ya menjadi hal yang berbeda. Lanjut. Gimana caranya bikin strong message lagi gitu. Ini teknik secara teknisnya. Kalau tadi ingat nggak sebelumnya ada 4 C, kemudian 3 important key, ya, care, understood, and needed. 2 yang nggak boleh disampaikan, jadi 4 C, 3 cun, 2 yang gitu ya, rumus-rumusnya. Nah, sekarang kita bangun benang merahnya. Sekarang bayangkan kawan-kawan akan melakukan public speaking. Pekan depan ada lomba, pekan depan harus sambutan, pekan depan ada presentasi. Gimana cara kita membangun pesan yang kuat? 1, strategi yang pertama, fokus on major idea. Fokuslah pada ide besar. Karena tujuan kita itu mentransfer ide, maka pastikan bahwasanya kita tuh tahu tujuan yang kita mau sampaikan itu apa. Oke, kita tahu tuh call to action-nya, kita tahu apa yang pengen kita pahamkan ke audiens. Dan fokus ke sana. Jadi kalau kita tahu ide besar apa, itu tuh udah kayak tujuan akhir, yang kemudian setiap pesan-pesan yang kita sampaikan, paragraf-paragraf yang kita bangun, itu akhirnya menuju ke sini, ke major idea-nya. Nggak lari-lari. Kenapa? Karena pikiran kita itu punya keterbatasan kan untuk fokus, gitu ya. Pikiran kita punya kelelahan untuk fokus. Maka kalau dikasih banyak detail, apalagi hal-hal itu nggak sesuai, nggak terlalu relate dengan major idea-nya, yang ada nggak sampai-sampai gitu di sana. Maka itu kayak sebuah perencanaan gitu pesan itu. Ini endingnya, ini adalah halte-haltenya. Ini terminalnya, ini halte-haltenya. Halte paragraf 1 saya akan ngomongin ini, halte paragraf 2 ngomongin ini. Terus mau sampai akhirnya ketika sampai di ending, kawan-kawan itu akan punya pemahaman seperti ini. Fokus on major idea. Contoh, tema kepemimpinan. Umum ya, umum banget. Kalau kita cuma ngomongin kepemimpinan, kita jadi bingung mau ngomong apa. Maka cari idenya yang mau ditujukan. Contoh misalnya, kepemimpinan itu mudah. Atau semua orang bisa jadi pemimpin. Atau major idenya, kita nggak butuh kepemimpinan misalnya.
Atau kita nggak butuh pemimpin. Statement awalnya. Saya rasa dunia ini tidak butuh pemimpin. Oh, misalnya gitu. Goals-nya ternyata yang mau dicapai adalah bukan jabatan, tapi karakter dan sifat. Jadi kita bilang kita tidak butuh pemimpin. Karena yang kita butuhkan bukanlah jabatan, tapi karakter dan sifatnya. Misalnya, fokus on major idea. Ini satu, strategi yang satu. Jadi ketika ada praktek gitu ya untuk public speaking, langsung pikirkan apa ya major idea, kerangka besarnya. Selanjutnya, untuk memasukkan ide. Nah, untuk memasukkan ide yang ada di kepala kita atau perasaan yang ada di hati kita menuju ke hati orang lain, menuju ke pikiran orang lain, maka orang itu harus buka dulu jalurnya. Kalau kita mau masukin ide kita, gerbangnya harus dibuka. Nah, inilah strategi yang kedua. Give people reason to care. Kasih orang itu alasan untuk peduli. Kalau tadi apa? Korelasi gitu. Sesuatu yang akhirnya mereka inginkan. Give people reason to care. Kenapa orang harus dengerin ini? Ini strategi yang kedua. Kenapa orang itu harus menyimak dan tidak melakukan yang lain? Kenapa dia harus peduli itu sama? Inilah cara kita membuka gerbang. Karena kalau reason to care-nya nggak dikasih, kalau gerbangnya ditutup, maka idenya nggak bisa lewat. Gitu. Entah karena dia nggak memperhatikan, atau ya dia cuma dengerin tapi sebenarnya nggak aktif mendengarkan, pikirannya ke yang lain-lain gitu. Karena gerbang ide kita untuk masuk itu belum dibuka. Karena kurang kuat gitu. Nah, ini maka strategi yang kedua, give people reason to care. Gimana caranya? Jika Anda ingin orang-orang mempercayai sebuah solusi, kata Paul McGee, pastikan mereka sudah merasakan sakit dari permasalahan. Maka ya ada yang disebut dengan 90-90 formula. 90 detik awal menentukan 90 menit selanjutnya. Atau ada yang ngomongin juga critical 11. 3 menit awal dan 7 menit akhir menentukan kesan dari pembicaraan kita. Itulah. Opening dan closing. Opening itu menjadi kunci kita membuka gerbang ide itu. Nah, inilah yang disebut dengan 90-90 formula untuk memberikan orang-orang alasan untuk mendengarkan. Sehingga mereka itu punya persepsi, wah menarik nih kayaknya. Gue harus dengerin orang ini ngomong. Gue harus taruh HP dulu, nggak boleh ketinggalan pembicaraan ini. Kayaknya dia paham banget. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan persepsi ini? Satu, mulai secara tegas dan langsung. Apalagi kalau waktunya, misalnya contoh ya, sambutan, cuma 5 menit, cuma 10 menit, gitu. Mulailah secara tegas dan langsung. Habis sapa, langsung masuk poin misalnya. Bahkan ada orang-orang yang memulainya ya bukan dengan hal yang klasik gitu ya. Misalnya yang saya hormati, ini. Nah, dia misalnya mulai dengan pantun. Sehingga, ini sambutan berbeda. Ini bukan sekedar terima kasih, mohon maaf, gitu ya. Ini ada sesuatu nih. Mulailah secara tegas dan langsung. Itu membuat orang bisa menghemat waktu. Ngerasa, ya ini pembicara yang efektif. Pembicara yang menghargai waktu. Banyak sekali kita lihat hari ini, dimana basa-basinya ibaratnya gitu. Gimana kawan-kawannya, apa kabar? Daripada memberikan pertanyaan, yang kedua, berikan pertanyaan retorik yang membuat mereka memikirkan. Maka slide 1 tadi, how to do good public speaking, langsung kita tanya. Berikan pertanyaan yang membuat orang tuh mikir, oh ya gimana ya. Sehingga sepanjang jalan itu sebenarnya dia masih mikir dan harapannya bertemu jawabannya di akhir.
pelan-pelan jawabannya diberikan. Nah, yang ketiga, itu yang saya sangat suka sebenarnya. Berikan cerita menggugah. Karena tadi ada emosi, ya kan? Karena tadi ada your idea. Yang sifatnya your, itu kan bukan fakta, bukan data sebenarnya. Tapi pengalaman. Sesuatu yang orang nggak bisa cari di Google, sesuatu yang hanya orang bisa tuh tahu dari teman-teman semua. Adalah apa? Cerita kita. Nah, maka teknik ketiga ini sangat sering dipakai oleh para pembicara di TEDx, di TED Talks, atau di forum-forum internasional, di conference. Orang-orang yang memang fokus untuk melakukan presentasi, biasanya dia akan mulai atau akhiri atau berikan contoh dengan apa? Dengan cerita yang menggugah, yang sifatnya personal. Kenapa? Karena orang suka dengerin cerita, satu. Yang kedua, karena cerita tidak bisa dicari di internet. Sulit. Kalau saya ngomongin data dari statistiknya. Tapi kalau ngomongin saya pernah miskin, ada yang tahu? Misalnya di Google nggak ada. Kalau misalnya kita ngomongin tentang data, gejala dan penyakit COVID misalnya, orang bisa cari di Google. Tapi kalau kita cerita tentang pengalaman kami ketika misalnya kena COVID, pengalaman kami sembuh dari COVID-nya, orang akan lebih cenderung untuk mendengarkan. Oke? Nah, 3 ini. Mulai secara tegas dan langsung, pakai pertanyaan retorik, dan berikan cerita menggugah. Ini nih adalah turunan dari 4C-nya tadi. Lanjut ya. Strategi yang keempat adalah easy to understand. Tadi ya, pemilihan diksi, menggunakan intonasi. Kalau misalnya ngomong sama orang yang lebih tua, berarti temponya harus agak lambat, gitu kan. Kalau ngomong sama orang yang bukan berasal dari daerah yang sama, berarti gunakan bahasa Indonesia, gitu kan. Atau pelajari sedikit tentang bahasa daerahnya. Gitu. Easy to understand. Ini aja karena saya ini habis ngisi di Pontianak, saya beberapa hari di sana, logatnya akhirnya masih ke bawah. Saya biasanya nyebut teman-teman tuh ya teman-teman, tapi dengar di sana terus ya kawan-kawan, jadi kawan-kawan. Jadi ada logat-logat Kalimantannya sedikit. Nah, karena berusaha untuk melakukan itu supaya mudah dimengerti. Easy to understand, strategi yang keempat. Jadi sambil dibayangkan. Oke, kita tadi bikin strong message-nya macam mana? Focus on major idea, habis itu give people reason to care. Sambil dibaca lagi. Ini reason to care-nya dapat. Terus dibaca lagi, ini easy to understand belum? Stand up itu mereka tuh sebelum manggung di TV misalnya, sebelum manggung di acara off air di special show gitu ya, mereka tes dulu ke anak-anak komunitasnya, pecah nggak gitu, atau ngebom nih ya, orang ternyata nggak tawa. Gitu. Easy to understand, mudah dimengerti. Nah kemudian, jadi itu tadi the whole package itu masih soal apa? Message ya. Ini sekarang messengernya nih. Kita sebagai pembawa pesan berpengaruh untuk menciptakan tujuan public speaking itu tercapai. Apa yang mempengaruhi? 1, kredibilitas. 2, penguasaan materi. Kemudian persiapan mental dan bahasa nonverbal. Kredibilitas artinya apa yang teman-teman sampaikan itu sesuai dengan pengalaman ataupun misalnya secara kompetensi baik akademis maupun non akademis gitu ya. Ini karena saya sering banget diminta untuk jadi pembicara, untuk ngomongin tentang public speaking, untuk jadi trainer. Yang awalnya saya kayak karena jam terbang dan pengalaman, akhirnya untuk mengambil kredibilitas ini, saya ikut lagi benar-benar training profesional. Nah itulah ada tadi Neuro-Linguistic Programming Practitioner. Gitu. Saya ambil untuk apa? Meningkatkan kredibilitas. Karena tidak semua orang sekedar menerima, ini orang yang ngomong itu siapa sih? Orang masih bertanya begitu. Kemudian, yang kedua, penguasaan materi.
Kalau anak-anak stand up ngomonginnya tuh ngebadanin gitu. Jadi materi itu ya dikuasai. Kalau ada kata-kata di sana yang dituliskan harus paham. Itu kata dosen sidang skripsi saya. Jadi saya dulu pernah waktu mau sidang skripsi dan bikin PowerPoint gitu kan. Terus dilingkarin. Coba ini artinya apa? Diam saya. Apa ya ini? Nah, disitulah kami disemprot. Apa yang Anda tulis harus Anda ketahui. Itulah tanggung jawab kita terhadap apa yang kita tulis lah gitu. Jadi ketika teman-teman bicarakan, ketika ada presentasinya misalnya, pastikan kita menguasainya. Yang ketiga, persiapan mental. Ini kenapa penting? Karena 90% lebih gitu ya, banyaknya grogi, nervous gitu ya, karena ternyata kurang cukup dalam persiapan mentalnya ketika menyampaikan itu. Persiapan mental itu apa? Persiapan mental itu adalah state of mind kita, kondisi mental kita yang kita siapkan untuk apapun kondisi yang terjadi nantinya. Kita bukan hanya pada keberhasilannya, tapi juga pada kondisi-kondisi yang lain. Kita siap mental kalau ternyata ada yang nggak dengerin. Kita siap mental kita kalau kita sambil ngomong ada yang ngobrol. Kita siap mental kita kalau kita lagi ngomong ada yang tidur. Itu disiapkan. Karena ternyata banyak yang lupa menyiapkan kondisi itu. Pas harapannya gitu kan. Harapannya pas dia ngomong semua memperhatikan. Pas dia ngomong semua mendengar. Taunya baru assalamualaikum, baru sampai paragraf yang pertama, yang depan tidur, yang belakang ngobrol. Akhirnya bukannya masuk ke dalam teknik untuk membalikkan perhatian mereka, malah justru pengen cepat-cepat selesai aja lah kalau kayak gini. Kecewa gitu kan. Aduh, saya harus ngapain ini? Karena tadi persiapannya. Nah, persiapan mental itu artinya siap didengarkan, siap juga untuk melihat kondisi-kondisi yang lain. Kemudian yang keempat, non-verbal. Non-verbal itu ya gesture, ya body language kita, kemudian tadi tempo, kapan kita harus cepat, kapan kita harus lambat, kapan kita harus naikkan suara, kapan kita harus pelankan. Menggunakan variasi tempo, variasi intonasi, itu membuat orang tidak jenuh, plus mengetahui penegasan-penegasan dalam pesan. Kalau semua ditegaskan, kalau semua ditinggikan, orang bingung yang mana sebenarnya. Yang ini jadi poin kuncinya. Tapi kalau kemudian kita tegaskan, jadi ada 4 poin. Jadi ada 3 yang harus kawan-kawan ingat. Kalau kita menyampaikan dengan variasi, orang nggak jenuh dan lebih cenderung mudah untuk memahami. Ini juga teknik yang bisa digunakan untuk membalikan perhatian. Contoh, misalnya lagi ngajar pakai mic gitu kan, lagi presentasi, ya gini-gini, tiba-tiba mulai berisik, mic-nya digeser, ngomong tanpa mic. Ini yang dilakukan oleh guru saya untuk mendiamkan ketika di kuliah itu berisik. Tiba-tiba dia lepas mic, kan itu berlangsung berbeda kan kondisi suaranya di ruangan itu. Orang-orang pada heran, diam. Orang-orang diam, dia lanjutin lagi pakai mic. Tanpa dia harus bilang, diam, Itu teknik-teknik ya, sekedar intermezzo ya. Lanjut. Ini tadi udah dijelaskan ya, ada intonasi, tempo, penekanan, emosi, ekspresi. Dan, ini nih, eye contact. Bikin kontak mata. Kontak mata membuat kita membangun kepercayaan. Kita itu jadi orang tuh juga ngelihat kita itu percaya diri gitu. Kadang-kadang kita belum natap matanya, udah ngomong. Kita belum memperhatikan, udah ngomong. Kontak mata ini membuat audiens merasa diperhatikan dan ngerasa nggak penting dan nggak diperhatikan, maka dia akan melakukan, audiens akan melakukan sesuatu ya karena dia ngerasa tidak diawasi gitu. Makanya yang cenderung lebih ribut kalau di kelas bukan yang depan, tapi yang
Karena dia merasa aman dan tidak diawasi. Terlalu jauh dosen untuk memperhatikan kami. Benar nggak? Eye contact. Gimana cara eye contact yang baik? Kalau teman saya, teman-teman naik ke atas panggung, sapu semua sudut ruang. Jadi bukan dipelototin, bukan ya. Kalau dipelototin ngeri juga. Kenapa nih pembicaranya gitu kan? Aduh, apa saya jilbabnya miring? Apa abang bibir? Apa abang bibir? Lipstick saya ketebelan atau gimana? Gimana? Disapu, gitu. Jadi perhatikan ya. Memastikan bahwa aku ini ada untuk kalian semua. Nah, gitu. Aku ada bukan untuk yang di depan saja. Aku perhatikan kalian yang di belakang. Bahkan ini menjadi teknik yang cukup efektif untuk membuat orang itu kembali perhatian, diperhatikan. Jadi ketika ini udah fokus, ini mulai hilang fokus, tiba-tiba kawan-kawan bisa alihkan eye contact ke kiri. Yang kiri lagi berisik ke kiri, perhatikan. Tanyakan, ya gimana? Jadi, apa ada yang mau ditanyakan? Sama. Oke, tonasi tempo penekanan tadi udah, emosi ekspresi udah, eye contact kita udah jelaskan. Nah, strategi yang kelimanya, kita sudah mau habis kawan-kawan, jadi tidak perlu khawatir, tidak terlalu lama lagi. Adalah dengan menjawab beberapa pertanyaan ini. Ini untuk mengevaluasi ketika teman-teman sudah punya ide, punya konten untuk disampaikan dalam public speaking-nya, gitu ya. Teman-teman bisa gunakan rumus pertanyaan ini untuk memastikan bagaimana ya teks ya kawan-kawan atau public speaking-nya teman-teman, ataupun yang baru mau merancang. Oke? Answer this question. 1. What is your special idea? Tadi sudah disampaikan ya. Apa itu? Oke, lanjut. What is the specific problem you want to solve? Apa sih persoalannya yang mau diselesaikan? Ini untuk memberikan gambaran tentang apa pain point-nya tadi. Ya, lanjut. Why people should care about this? Ini untuk memberikan tadi ya strateginya, memberikan alasan orang memperhatikan. Give people reason to care. Nah, pakai pertanyaan ini. Why people should care about this? Kita jawab. Kemudian, how people can understand my situation. Gimana lah ya caranya orang-orang ini bisa memahami apa yang saya sampaikan. Maka tadi yang saya bilang, ketika udah sampai people reason to care, sudah jadi, pastikan lagi dites. Sudah cukup belum ini? Mudah dipahami. Korelasinya udah dapat belum? Ini adalah beberapa contoh karena nanti ada prakteknya ya, kita akan praktekkan saja. So, itu kawan-kawan semua beberapa hal tentang baru dan penegasan-penegasan dalam public speaking. Saya pengen ngasih satu ide besar ke kawan-kawan bahwa public speaking itu bukanlah milik tokoh-tokoh saja. Public speaking itu bukanlah milik orang yang hanya mau sambutan, yang hanya mau MC, yang hanya mau berkarir di dunia tarik suara kayak gitu kan, yang mau berkarir di dunia ngomong depan banyak orang. Enggak. Public speaking itu adalah kebutuhan kita sebagai makhluk yang berkomunikasi. Public speaking itu selama orang nggak bisa membaca pikiran dan hati kita, maka satu-satunya cara untuk menyampaikan apa yang ada di pikiran, mentransfer ide kita, mentransfer perasaan kita adalah dengan menyampaikannya. Itulah kenapa kita semua penting untuk belajar itu. Yang kedua, bahwa public speaking itu bukanlah bakat. Memang ada orang-orang yang dikasih karunia kecerdasan dalam kecerdasan linguistik misalnya. Orang yang memang sudah punya modal dalam membangun bahasa misalnya. Iya, tapi dalam buku Richard St. John, warna merah bukunya, dia bilang kerja keras mengunggul di bakat. Bahwa pencapaian performa public speaking kita bukanlah hanya karena bakat, tapi justru lebih-lebih lagi karena kerja keras. Kalau ada pembicara di TEDx itu dia bilang begini, 3 strategi kawan-kawan semua untuk menguasai suatu skill apapun itu. Cuma 3 kuncinya untuk menguasai skill apapun itu. Repetition, repetition, repetition. Hanyalah pengulangan, pengulangan, dan pengulangan. Karena yang kita butuhkan bukanlah perfection, tapi progression. Teruslah bertumbuh, teruslah bertumbuh.
bukan menjadi orang yang sempurna, tapi justru terus berusaha untuk menyempurnakan dengan membuat. So thank you kawan-kawan semua. Saya balikin ke Mbak Retno, selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Kak Fatur untuk penyampaian materinya. Nah, teman-teman, tadi dari pihak panitia mengabarkan bahwa ada demonstrasi nih dari penyampaian videonya. Mungkin setelah mendengarkan Kak Fatur, gimana nih panitia, udah siap belum untuk share screen videonya? Mungkin sambil nunggu. Jadi setelah penampilan video ini akan ada penampilan live juga nih dari peserta yang sudah mengirimkan videonya. Jadi teman-teman semua boleh langsung menyaksikan nih. Sudah siap nih sepertinya teman-teman. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustin Armunanti. Saya berasal dari Universitas Lampung. Saya akan menyampaikan pidato mengenai pengembangan etos jiwa kepemimpinan yang berintegritas dan berwawasan luas dalam menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045. Agar menjadi seorang pemimpin yang memiliki integritas, yaitu harus memiliki sifat yang jujur dan jiwa bertanggung jawab. Setiap pemimpin harus memiliki niat hati yang tulus dan lurus dalam menjadi seorang pemimpin. Agar menjadi pemimpin yang berwawasan luas, maka setiap orang harus memiliki keinginan dan kemampuan untuk senantiasa mencari informasi dari pengetahuan lain melalui sumber apapun, misalnya melalui media elektronik. Dan juga seseorang harus senantiasa rajin membaca buku, karena buku merupakan jendela dunia. Jika kita menjadi seseorang yang aktif membaca buku, maka kita akan memiliki pengetahuan yang luas dan berwawasan global. Terima kasih. Oke, keren banget ya teman-teman. Tadi dia berani menyampaikan suatu pidatonya. Mungkin untuk kakak yang tadi tampil di video, boleh untuk resign dong. Mau ngeliat wajah cantiknya secara langsung nih. Sudah ada Kak Gustin. Halo Kak Gustin. Masih mute Kak. Halo Kak. Halo, Kak keren banget loh tadi videonya. Teman-teman kasih tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan online-nya gimana ya? Waduh, keren banget loh Kak tadi untuk pidatonya. Boleh dong Kak tampil secara live nih di depan kita semua nih, biar kita sama-sama menyaksikan gitu kan. Tadi tuh videonya soalnya keren banget gitu kan. Bicaranya tuh luas banget gitu, luas gitu. Nah, boleh dong Kak untuk tampil secara langsung nih. Dipersilakan Kak Gustin. Oke, baik. Terima kasih Kak. Untuk menjadi seorang pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan yang berintegritas dan berwawasan global, terutama yang pertama, jika ingin menjadi pemimpin yang berintegritas, harus memiliki niat hati yang lurus dan tulus menjadi seorang pemimpin, terutama harus memiliki sifat jujur dan berkonsisten dan juga bertanggung jawab terhadap apa yang dikerjakan. Kemudian, jika ingin menjadi pemimpin yang berwawasan luas, maka kita harus senantiasa mencari informasi melalui sumber apapun, misalnya melalui media elektronik atau sosial media, dan juga membaca buku, karena membaca buku itu termasuk salah satu cara untuk kita memiliki wawasan yang luas. Itu Kak. Oke, keren banget ya teman-teman. Kasih tepuk tangan dulu dong sekali lagi. Waduh, oh iya Kak Gustin boleh kenalan dulu dong. Tadi lupa kenalan nih, biar teman-temannya pada tahu Kak Gustin. Perkenalkan, nama saya Gustin Armunanti. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Biologi, Angkatan 2021, Universitas Lampung. Saya berasal dari Provinsi Sumatera Selatan. Saya ngefans sama Mas Fatur udah dari tahun 2019, pas Mas Fatur jadi Prisma.
Waduh, ternyata fansnya Kak Fatur nih. Thank you ya Kak Gustin sudah berani speak up di sini. Mungkin untuk Kak Fatur boleh nih Kak dikasih koreksi ataupun sarannya gitu agar jauh lebih baik daripada yang sebelumnya mungkin tadi ditampilkan. Fans juga nih Kak, kebetulan saya juga fans sama Kak Fatur nih. Oke. Mungkin semuanya ngefans nih Kak. Keren. Gustin, kita kasih apresiasi dulu ya, udah teman-teman live dan bikin videonya. Kalau boleh tahu berapa lama persiapan? Persiapannya bentar sih Kak, karena ya pengen aja buat ngeluarin pendapat gitu. Bentarnya tuh berapa? Bentarnya 30 menit kali Kak. Dari kemarin atau hari ini? Oh, dari kemarin itu Kak. Dari kemarin. Oke, dari kemarin nyiapin 30 menit ya. Dan sudah dikasih tahu waktunya kurang lebih berapa gitu. Berapa detik, berapa menit sudah dikasih tahu panitia? Sudah Kak, katanya minimal 1 menit, maksimal 3 menit. Minimal 1 menit, maksimal 3 menit. Oke, sip. Kenapa saya tanya itu? Karena ini juga untuk mengukur gitu ya. Oke, kalau 30 menit gitu ya yang dimiliki, atau sebenarnya bukan punya 30 menit doang ya. Sebenarnya sudah punya waktu dari kemarin gitu kan. Artinya punya waktu yang cukup banyak lah untuk menyiapkan narasi 1 menit gitu ya. Nah, apa yang tadi sudah disampaikan, major idea-nya oke, saya nangkep nih. Nah, kita kan dari yang tadi sudah disampaikan ya, major idea-nya oke nangkep. Apa? Pemimpin berintegritas dan berwawasan luas. Nah, saya kasih saran aja dikit supaya mudah ditangkap oleh audiens gitu ya. Ini aja dalam 1 menit gitu ya. Apalagi nanti kalau lebih panjang 10 menit dan sebagainya. Gimana supaya lebih mudah? Bikin jembatan keledai. Membangun istilah yang itu akhirnya menjadi Gustin gitu. Contoh. Jadi hari ini saya mau bawain tentang pemimpin yang berintegritas dan berwawasan luas. Nah, tadi masukin teorinya kan, give people reason to care itu gimana? Contoh, daripada dibandingkan misalnya dengan memulai hanya dengan hari ini saya akan membawakan gitu ya. It's okay, itu tegas dan langsung. Tapi bisa dikasih variasinya. Misalnya begini, menurut teman-teman penting nggak sih pemimpin yang berintegritas dan berwawasan luas? Atau menurut teman-teman gimana sih kepemimpinan di organisasinya? Pernah nggak sih punya keresahan sama pemimpin? Ternyata nih ada riset yang menceritakan, misalnya risetnya James Cozy tentang di antara 500 lebih karyawan di seluruh dunia ditanya apa yang mereka harapkan dari pemimpin. Ternyata jawaban pertamanya adalah integritas. Ini saya nggak ngada-ngada ya, emang ternyata ada riset dari James Cozy. Dia nanya ke karyawan. Memang nomor 1 ternyata integritas. Nah, jadi ada datanya tadi, ada fakta, atau bisa pakai cerita gitu. Lalu teman-teman saya Gustin, saya pernah punya pengalaman di mana si orang yang saya anggap pemimpin ternyata justru tidak memiliki integritas misalnya. Gak usah sebut nama, tapi itu menjadi pengalaman yang membuat saya akhirnya kebingungan dalam organisasi. Saya tidak mau merasakan pengalaman ini lagi. Sehingga sekarang saya ingin menyampaikan inilah pentingnya menjadi pemimpin yang berintegritas dan berwawasan luas misalnya. Nah, ini yang dari awal dari dulu ya, Gustin ya. Nah, pas tengah-tengah tadi masukkan kepada solusinya ya. Apa yang dilakukan untuk menjadi pemimpin yang berintegritas dan berwawasan luas? Tadi niat yang tulus gitu ya, ikhlas dan tulus gitu. Nah, disinilah kita bisa bikin jembatan keledai dengan mempertegas berapa poin yang mau disampaikan. Misalnya, maka saya punya 2 poin untuk membuat pemimpin menjadi berintegritas dan berwawasan luas. Oke, tadi disampaikan 1, 2 gitu ya. Nah, di awal bisa dibilang gitu. Saya punya 2 poin, sehingga langsung dikunci. Oke. 1. Misalnya dibikin istilah 1 niat, N niat, I ikhlas, A apa gitu kan, T apa gitu. Nah, istilah itu yang membuat orang mudah ingat. Jadi selesai 1 menit itu, oh iya saya tahu tadi mesti itu ini clear. Nah, bisa juga membangun istilah yang sifatnya itu terkesan apa ya sebutannya tadi ya baru untuk didengar.
unik gitu. Contoh misalnya, yang kedua tadi bisa bicara tentang membangun wawasan yang luas, benar ya? Oh, baca media elektronik, baca buku. Nah, itu bisa kasih istilah misalnya gini. Yang kedua, poin yang kedua, leaders are readers. Leaders are, kan kalimatnya, pemimpin adalah mereka yang membaca. Nah, istilah itu kan jadi dikenang nih. Dikenang sama Mbak Retno, dikenang sama Mas Maurizi, dikenang sama Mas Michelle. Oh iya, dari Gustin tadi, saya akhirnya dapat istilah baru. Leaders are readers. Bahwasannya pemimpin itu adalah mereka yang membaca. Ah, ini nanti akan mau saya sampaikan lagi ketika saya bicara tentang kepemimpinan. Kawan-kawan semua, dulu saya pernah ikut webinar dari Mbak Gustin. Dia mengatakan, leaders are readers. Dipakai terus istilahnya. Nah, ini leaders are readers saya tahu dari Jim. Dia bikinnya. Bahwa yang memimpin adalah yang membaca. Nah, itu kan bisa. Poinnya sama nggak sebenarnya substansinya? Sama. Tapi apa yang membedakan? Packagingnya. Gitu. Oke? Nah, gitu Gustin ya. Jadi secara umum udah oke. Good. Poinnya ada gitu ya di message-nya. Nah, tinggal kita pelan-pelan bangun packaging-nya. Gitu. Tapi dari keberaniannya, dari persiapannya, 2 jempol gitu. Oke, terus bertumbuh. Gustin Armunanti Mila ya. Thank you Gustin. Iya nih Kak Fatur, keren banget ya tadi udah dipuji tuh sama Kak Faturnya tuh Kak Gustin. Buat teman-teman semua jangan patah, jangan kalah semangatnya nih dari Kak Gustin. Kak Gustin semoga saran dan juga masukan dari Kak Fatur bisa diterima dengan baik ya. Dan semoga di selanjutnya gitu bisa jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Kalau katanya Kak Misal tadi akronimnya nih Kak, mungkin tadi ya Kak. Ya benar. Akronim jadi gampang diingat dengan yang lain gitu. Oke, nih Kak. Nah, terima kasih ya Kak Gustin ya. Sudah menampilkan karya terbaiknya. Semangat. Nah, untuk teman-teman, tadi kan sudah ada penyampaian materi dari Kak Fatur nih terkait public speaking. Mungkin di sini teman-teman ada nih yang mau bertanya ke Kak Faturnya. Karena kan jarang banget ya teman-teman kita bisa langsung nih ngobrol sama Kak Faturnya gitu. Waduh Kak, ini belum dipersilahkan aja udah pada rese nih Kak. Banyak banget. Mungkin teman-teman kita pilih 3 dulu ya karena durasi waktunya gitu. Untuk teman-teman yang udah resen keren banget sih, ini udah gercep banget. Mungkin dari Kak Michelle duluan tadi yang pertama ya. Ini boleh nih Kak langsung on mic. Oke, terima kasih Mbak Retno atas kesempatannya dan juga Mas Fatur atas sharingnya tadi yang luar biasa gitu melengkapi. Namun aku penasaran di bagian ini sih Mas. Tadi bagian gesture gitu kan. Itu juga kemarin kita udah pelajarin di bagian lobbying. Itu kan teknik komunikasi juga. Nah yang aku tuh masih suka bingung secara pribadi itu gimana biar kita match dengan penerima pesan kita nantinya gitu. Kayak tadi kan Mas Fatur ada sebutin kemarin waktu di Pontianak itu Mas Fatur juga mencoba untuk berbaur dengan mereka gitu ya. Menyamakan dengan kondisi mereka. Nah, aku penasaran kira-kira dalam hal itu Mas Fatur ngelakuin apa aja gitu. Soalnya aku sebagai bukan sebagai speaker sih di sini, lebih ke aku kan jadi jurusan antropologi sosial gitu. Jadi nemu orang-orang yang benar-benar berbeda-beda masyarakatnya dan juga logatnya berbeda-beda banget. Terlebih di Semarang itu bahasa Jawanya sendiri juga beda gitu ya. Nah, aku penasaran gimana sih cara Mas Fatur untuk berusaha memahami mereka terlebih dahulu, gimana biar ada transfer idenya tadi itu. Seperti itu, Mas. Oke, sip. Jadi gini, Mas Michael, panggilnya Michael ya, Michael Owen ya. Michael Owen ini pemain MU ya? Iya, Mas. Pemain legendaris Inggris. Oke. Mantap. Nah, itu cara membangun kedekatan. Artinya, kita butuh wawasan yang lebih luas atau wawasan yang relevan. Kalau saya pribadi senang banget membuat korelasi itu dengan contoh-contoh. Misalnya gini, kalau saya lagi ngisi di kawan-kawan waktu itu di Pontianak, yang rata-rata mereka itu adalah anak pesantren. Maka kondisinya
Ya, contoh-contoh yang saya berikan adalah yang kehidupannya itu relate di sana. Kenapa hari tadi saya ngomong tentang prestasi, lomba, organisasi, sambutan? Ya itulah yang relate di kehidupan mahasiswa dalam public speaking-nya, presentasi, ya nggak? Jarang saya ngasih contoh business meeting, jarang saya ngasih contoh untuk kemudian pitch investor gitu. Sekali saya sebutin. Kenapa? Karena ya itu bukan kebiasaan sehari-harinya. Nah, jadi kita mainnya di contoh, Mas Michael. Maka dalam membangun itu tuh kita perluas biasanya ya, diperdalam dengan ngobrol sama orang-orang yang di sana. Gitu. Atau kalau yang udah profesional, dia punya tim. Saya misalnya beberapa waktu lalu ngelihat Anthony Robbins gitu. Jadi salah satu tips kita itu juga untuk belajar biasakan punya model gitu ya. Model yang bisa kita lihat dan bisa kita contoh yang menurut kita cocok dengan gaya kita. Contoh saya ngelihat Anthony Robbins, dia mirip dengan Pak Ari Ginanjar, ISQ itu. Pak Ari Ginanjar yang mirip dengan Anthony Robbins. Nah, ada filmnya judulnya I'm Not Your Guru. Di situ dilihatlah di mana bagaimana backstage-nya, apa yang dia lakukan. Ternyata sebelum dia ngomong itu, ada timnya yang bawa berlembar-lembar kertas dan cerita tentang, nah ini orang yang ada di kursi ini, dia punya masalah ini. Ini orang yang ada di belakang, dia punya begini. Yang di depan, dia begini. Jadi dia tahu profilnya. Nah, kita yang mungkin belum punya tim riset itu, akhirnya kita kan melakukan pendekatan secara pribadi. Oke, yang harus dikirim lomba. Ada nggak sih teman-teman yang pernah jadi PIC atau ketua? Oke. Nah, lanjut ya. Oke, balik fokus. Nah, jadi kita melakukan pendekatan secara pribadi dengan mendalami audiens itu. Contoh, sebelum tampil, kita tanya, kenapa kamu ikut seminar ini? Oh, ya, emang latar belakangnya di mana gitu? Apa kegiatan hari-hari? Oh, gini. Waktu itu saya ngobrol-ngobrol sama guru-gurunya. Oh ya, guru ini punya jual sepatu, ini punya ini. Nah, pas di panggung kita bawakan contohnya. Sehingga mereka ngerasa relate sekali lagi. Oh, pembicara ini tahu kehidupan soal kami. Gitu. Itulah membangun. Kalau dalam yes set conditioning itu, ya meskipun kita katakanlah misalnya duduk di kereta gitu ya, sebelah-sebelahan gitu. Nah, kita kan belum tahu siapa dia gitu. Nah, maka seringkali sudah ada format pertanyaan yang memang yaitu ya iya gitu kan. Ya mulai dari misalnya sendiri Pak gitu. Nah, ini kan kemungkinannya iya gitu kalau kita lihat dari oh iya Mas gitu. Oh gitu, iya. Nah, apa ini bisnis atau liburan aja gitu. Saya kita ngeliat oh dia nih kayaknya bawa laptop gitu kan. Ya bisnis Mas. Ya sama nih saya juga nih saya pengen begini. Nah, ya set conditioning itu kan dia ada tuh ya tabelnya kawan-kawan. Di awalnya kita yang mengiyakan, habis itu kita bangunlah sesuatu untuk dia bilang iya. Itu misalnya di mobil atau negosiasi. Ya, jadi apa tadi poinnya? Kita harus punya wawasan. Wawasan itu yang nanti kita korelasikan dengan materinya, gitu ya. Nah, wawasan itu alhamdulillah. Kalau belum, berarti kita bangun riset kita sendiri. Dengan apa? Contoh, interview dengan audiensnya, atau ya kita pelajarilah sebelumnya. Kenapa saya bisa akhirnya punya logat-logat? Saya sering dengar guru yang ngomong bahasanya itu, gitu. Dan karena saya punya modal, orang Palembang, mirip tuh Melayu. Oke, gitu. Saya nggak bisa juga ketika misalnya tiba-tiba langsung terbang ke Makassar, bahasanya mereka ya nggak bisa. Tapi bagaimana membangun kedekatannya? Tanya ke panitianya, apalah bahasa Makassarnya, apa kabar? Oh, ini. Nah, ditanya. Dulu ke Lampung misalnya, apalah bahasa ini Lampung? Tabi pun, nah tanyalah itu. Tabi pun. Nah, apa jawabannya? Saya lupa kan? Ya, pun Kak. Pun kan? Ya, oke. Nah, gitulah kira-kira Mas Michael Owen ya. Semoga bisa menjawab. Oke, terima kasih Kak Fatur. Jadi tadi kata Kak Fatur yang pertama itu harus punya wawasan gitu ya. Nah, wawasan itu didapat juga dari riset. Gitu. Gimana nih Kak Misel untuk jawabannya dari Kak Fatur? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Kak Michael, aku menyebutnya Kak Misel. Ya, makasih Mas Fatur atas jawabannya. Mempertegas aku secara pribadi juga bahwa riset dan analisis itu penting banget buat mempermatang
pesan yang kita sampaikan nantinya. Makasih Mas. Oke, terima kasih Kak Michael. Kak Michael ya, susah banget namanya Kak. Semangat terus ya Kak ya, Masya Allah keren banget. Ini tadi udah ada yang rasain juga nih Kak Fatur. Mungkin dari yang perempuan dulu ya. Untuk Kak Atika Yulandari dari Universitas Lampung nih, boleh nih Kak untuk langsung open mic. Yang belum silahkan diturunin gitu ya, takutnya pegel. Iya diturunin teman-teman. Lanjut Mbak Atika. Ya. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Atika Yulandari dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Lampung. Di sini saya ingin bertanya, ada nggak sih Kak titik acuan dari seorang public speaker itu untuk menjawab question dari para audiens? Titik apa? Maaf. Titik acuan yang bisa kita terapkan. Kayak dasar-dasar yang apa ya, tips gitu Kak untuk agar kita tuh bisa ngejawab pertanyaan dari, kan pertanyaan di saat kita menyampaikan materi itu kadang-kadang pertanyaannya itu kayak dadakan gitu kan Kak. Oke, good point. Nah jadi agar kita tuh bisa gitu ngejawabnya itu ada triksnya nggak gitu. Oke. Terima kasih Kak. Ya, thank you Atika ya. Tips yang pertama, titip pertanyaan ke teman ya. Itu kalau presentasi di kampus ya. Enggak. Jadi gimana caranya kita jawab pertanyaan di audiens? Nah, ini keywordnya. Memahami, bukan menghafal. Nah, jadi bukan sekedar ngafalin teksnya, presentasinya, tapi ya memahami. Beda, kalau menghafal kita terbatas di sana, memahami, kita punya wawasan gitu terkait hal itu. Kita punya insight yang lain, kita punya sumbernya, kita tahu pandangan-pandangan lainnya. Gitu. Nah ini yang pertama, memahami bukan menghafal, itu keywordnya ya. Nah itu beda soalnya. Dan yang kedua, kita punya hak untuk tidak menjawab sesuatu yang di luar materi. Gitu. Contoh hari ini juga public speaking. Tiba-tiba nanti ada yang tanya, Kak gimana caranya masak pempek yang enak? Mohon maaf, materi kita hari ini public speaking. Gitu. Nah, kalau kita sudah menguasai materinya kita, gitu kan, maka kalau yang ada di luar materi kan itu kita bisa punya hak dan jawab. Nggak usah khawatir sampai yang ada di luar materi. Gitu. Kalau di presentasi kampus tuh di luar materi dan ranah. Gitu. Jadi misalnya gini, kita presentasi ini ya tentang topik ABCDE misalnya. Ya ranah kita ABCDE. Ada yang nanya tentang FG, gitu. Mungkin kita cuma tahu dikit gitu, atau mungkin kita nggak tahu. Ya mungkin kita ada tahu lah sedikit gitu ya. Nah tapi emang ini bukan ranah kita berhak untuk bilang, yang saya tahu ini. Tapi ini ranahnya udah jadi ranah dokter giginya, ini udah jadi ranah profesor. Nah, sehingga dalam pertanyaan ini kawan-kawan bisa tanyakan lebih lanjut kepada. Yang kedua, memahami kapasitas kita. Kita bukan menghafal tapi memahami. Kemudian kita, atau dalam bahasa lainnya, kita kuasai materi. Kemudian kita paham ranahnya kita. Yang ketiga, ini bukan ngeles ya namanya. Tapi bicaralah apa adanya. Tidak apa-apa untuk mengakui bahwa kawan-kawan pada topik dan titik tertentu itu masih harus belajar. Apa yang bisa kawan-kawan lakukan? Berikan jawaban yang kawan-kawan tahu. Misalnya tadi ditanya tadi ya, contoh. Ya, jadi gimana cara masak pempek? Aduh, sebenarnya ini bukan ranah saya. Yang masak tuh istri saya. Tapi setahu saya waktu itu dia selalu pakai tepung, pakai ikan, habis itu cukanya pakai gula Jawa sama gula Jawa. Pakai gula merah sama asam Jawa. Oh, jadi enggak pakai cuka makan? Enggak, itulah orang-orang salah pengertian. Tapi detailnya kayaknya kalian harus tanyakan ke istri saya. Nah, gitu.
Jadi kita punya hak yang ketiga. Untuk apa? Untuk menjawab sesuai kapasitas kita dan memberikan referensi kira-kira siapa. Gitulah. Ya, daripada mengada-ngada lah gitu. Nah, 3 poin itu menjadi acuannya. Yang teman-teman tahu, jawab. Yang nggak tahu, silahkan kasih referensinya. Yang penting kita itu maksimalnya di mana? Di penguasaan materinya. Jangan sampai begini. Yang seharusnya kita tahu, yang seharusnya jadi ranah kita, nggak kita kuasai dan kita nggak tahu. Gitu. Nah, itulah yang akhirnya kalau dalam presentasi, dosen suka marah. Lah kenapa ini kan topikmu, kok kamu nggak ini? Ah, berarti kamu ngafal ya? Kok kamu cuma ngafalin presentasinya ya itu? Makalah yang kamu buat itu gimana? Itulah yang dihabiskan di sidang skripsi. Nah, itulah kira-kira. Ya, Kak Fatur. Terima kasih Kak Fatur ya untuk jawabannya. Jadi yang pertama tadi tuh kita harus paham dulu ya Kak ya, sama apa yang akan kita sampaikan gitu. Memahami tapi bukan menghafal ya Kak. Karena kalau misalnya kita menghafal, di saat kita blank bakal hilang semua ya Kak Fatur. Bener ya Kak? Kayak langsung, aduh apa ya gitu ya Kak. Oke, terus memahami kapasitas atau ranah. Kemudian kita bicara apa adanya gitu. Nah gimana nih Kak Atika? Apakah sudah paham dengan jawaban dari Kak Fatur atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah Kak, terima kasih Kak Fatur. Sama-sama. Iya, terima kasih kembali. Semangat selalu ya Kak. Nah ini banyak banget yang udah resen, tapi tinggal 1 pertanyaan lagi nih teman-teman. Aduh, siapa ya ini Kak? Mungkin dari yang cowok lagi nih deh Kak. Biar pas gitu ya Kak. Mungkin untuk Kak Rizky Ramadan dari Unila, boleh nih Kak untuk langsung on mic. Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya, public speaking itu kan tidak tentang bakat Kak ya, tidak berasal dari bakat. Nah, lalu public speaking juga kan termasuk dalam kemampuan tuh, sehingga kemampuan itu kan bisa ditingkatkan. Pertanyaan saya, bagaimana sih Kak cara kita untuk meningkatkan terus kemampuan public speaking kita, dan bagaimana cara kita membangun mental yang kuat untuk bisa berbicara di depan banyak orang, Kak? Terima kasih, itu pertanyaan dari saya, Kak. Thank you ya, Karis. Jadi di akhir tadi saya sudah sampaikan, dia bukan hanya tentang bakat. Ada faktor bakat, ada, tapi bukan hanya tentang bakat. Jadi apa tadi? Tiga R-nya tadi kan ya? Repetition, repetition, repetition. Jadi gimana cara meningkatkan kemampuan? Semua yang sifatnya kemampuan, semua yang sifatnya skill, cara meningkatkannya adalah dengan menambah pengalaman. Dengan repetisi, repetisi, repetisi. Orang tuh bilang begini, Ronaldo itu memang bakat main bola. Ya, dia punya kemampuan memang. Dia punya talent gitu. Orang lihat dia dari kecil melihat kemampuannya, oke, anak ini berbakat. Tapi dia nggak sekedar berbakat kan. Sir Alex Ferguson tuh sampai bilang, kalau saya itu selesai latihan harus sampai ngusir Ronaldo karena dia nggak mau pulang. Kawan-kawannya sampai bilang, saya datang pagi-pagi ke Juventus, saya datang pagi-pagi ke MU, udah ada Ronaldo gitu. Nah, dan yang membuat dia akhirnya bisa cetak gol banyak, bisa tendang, bisa punya feeling. Kalau bolanya begini, dia apakan? Dia mau salto lah, dia mau jungkir balik, dia pakai palanya. Itu dengan apa sih? Dengan latihan. Per hari dia tuh berapa tendangan, per hari dia berapa kali tendang bola tuh. Mozart juga gitu. Orang taunya Mozart tuh berbakat. Bakat. Padahal dalam 10 tahun, setiap harinya dia latihan piano itu 12 jam. Artinya apa? Untuk melatih yang sifatnya semuanya kemampuan, itu nggak mau, suka nggak suka, harus punya daya tahan. Bukan sekedar konsisten, tapi persisten untuk melakukan pengulangan. Jadi gimana caranya supaya bisa lancar ngomongnya, supaya bisa akhirnya ngomong nggak pakai teks, ngomong nggak baca lagi, disuruh ngomong apa bisa langsung cas gitu. Dengan banyak generator ajukan diri, beranikan diri, ada lomba, ikut dulu. Kenapa sih saya sekarang bisa di sini ya? Karena dulu pernah lupa di atas panggung. Karena dulu pernah orang nggak dengerin di atas panggung. Karena dulu pernah ikut lomba dan kalah. Karena dulu pernah ceramah di acara keluarga, orangnya sambil makan, sambil minum es buah, nggak dengerin. Pernah. Karena pernah ikut audisi, ditolak. Pernah. Nah, makanya
Ya, semua itu dibangun dari apa? Dari pengalaman. Gitu. Jadi kalau rumusnya, Mas Faris ini singkat karena udah azan, rumusnya itu untuk tumbuhan ya dalam kemampuan, rumusnya nih untuk bertumbuh dalam kemampuan, rumusnya pengetahuan plus pengalaman. Knowledge plus experience. Pengetahuan tuh tahulah teorinya. Nah, ini yang kawan-kawan lakukan di sini, knowledge. Knowledge ini tidak akan jadi apa-apa kalau tidak ditambah experience-nya. Kalau habis ini tidak ada call to action-nya. Kalau disuruh jadi MC nolak, suruh jadi moderator nolak, disuruh presentasi kau ajalah. Jadi tidak punya efek yang tidak signifikan. Nah, tapi kalau ditambah experience, knowledge plus experience, hasilnya grow, tumbuh dalam gitu Mas Faris. Dan kawan-kawan semua semoga bisa menjawab. Thank you ya atas kesempatannya. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan, salah kata. Saya kembalikan lagi ke Mbak Retno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi tadi poin inti jawaban dari Kak Fatur itu perulangan gitu ya teman-teman. Jadi mungkin Kak Farid nih harus dibanyakin jam terbangnya nih Kak Farid. Mungkin kalau misalnya dapat dimintain tolong untuk jadi moderator, untuk jadi master of ceremony gitu, ambil aja Kak Fatur ya. Kak Fatur ini sebenarnya masih ada satu pertanyaan lagi. Kak Fatur masih mau siap untuk menjawab tidak Kak? Ini dari live Zoom di YouTube Kak. Pertanyaannya bagaimana tips melatih public speaking bagi seorang introvert gitu Kak? Jadi saya jawab singkat ya. Mitos introvert tidak bisa public speaking. Raditya Dika itu introvert dan banyak lagi tokoh-tokoh lainnya yang dia dideteksi atau mendeteksi diri sebagai introvert dan dia bisa public speaking. Karena introvert itu tidak berhubungan dengan kemampuan komunikasi sama orang lain. Itu berhubungan dengan apa? Dengan energi kita. Kalau lagi habis ngecasnya kita sendiri apa rame-rame gitu kira-kira. Kita me time atau nongkrong time gitu kira-kira. Tidur, nonton sendiri, males komunikasi sama orang. Ngecasnya begitu. Ya oke lah ini introvert. Extrovert kalau dia capek dia ajak kalau kita tercas lah energinya. Nah, ranah public speaking ini bukan hanya milik extrovert, dia tidak dimonopoli oleh mereka. Udah, karena introvert tidak ada hubungan dengan itu. Cuma memang introvert itu cara ngecasnya gitu aja, gitu. Nah, jadi tidak ada alasan introvert tidak bisa public speaking. Saya itu introvert juga gitu. Jadi kalau habis ngomong sama orang, maka kalau ada acara gitu kan kadang-kadang habis ngomong diajak lagi forum-forum itu energi itu langsung zet gitu. Karena memang menguras energi, mau ketemu sama orang, ngomong sama orang, bagi kami yang introvert itu memang menguras energi. Tapi bukan nggak bisa dilatih. Gitu. Nggak ada hubungan sama pelatihannya. Oke, kawan-kawan gitu. Jadi percaya, nggak ada yang bilang, introvert nggak bisa public speaking. Nah, latihan. Itu kayak Raditya Dika. Berapa ribu tuh penontonnya? Berapa juta subscriber jadi ngomong di depan kamera. Cuma memang habis dia selesai turun panggung, dia kemana-mana langsung balik ke kamar hotel kalau kata dia. Kalau kalian pernah ikut salah satu konten yang bicara tentang bagaimana seorang introvert bisa ngomong banyak orang, itulah jawabannya. Oke, bener banget ya Kak Fatur. Jadi sebenarnya nggak ada istilah introvert, extrovert ya Kak. Selagi kita mau belajar pasti ada aja ya kayak jalan untuk bisa public speaking gitu. Oke, thank you banget Kak Fatur untuk semua jawabannya. Mungkin Kak Fatur mau kasih closing statement-nya sedikit nih Kak. Ada beberapa menit nih untuk kita semua. Untuk menyemangati nih Kak. Ya, oke. Tadi saya ulang gini aja. Kenapa kita perlu belajar public speaking kawan-kawan semua? Karena salah satu atau istilah yang pernah saya dengar begitu. Ngomong itu nggak doang. Ngomong itu bisa mempengaruhi orang, ngomong bisa mengubah paradigma. Bahkan ngomong bisa nyelamatin nyawa orang. Saya pernah melihat motivator yang karena motivasinya, ketika orang-orang bilang, ngapain gue datang ke seminar motivasi? Ngapain belajar ngomong kayak motivator? Ketika ada orang-orang yang menghina bagaimana skill berbicara, bagaimana kemampuan public speaking ternyata dibutuhkan. Dan saya lihat ya, di sebuah video bagaimana
motivator itu bisa menyelamatkan nyawa orang. Dia bilang dia udah mau bunuh diri, tidak punya harapan hidup. Dan yang menjadi jalur untuk kemudian mempertahankan nyawanya itu adalah motivator itu. Karena kata-katanya, karena kata-kata yang dianggap oleh orang itu doang. Karena ngomong yang dianggap orang nggak penting. Karena ngomong yang dianggap orang cuma sekedar jago ngomong. Ternyata itu bisa nyampein orang, kan bisa membuat banyak kehidupan orang menjadi lebih baik. Karena kemampuan berbicara, ada banyak orang-orang yang hidupnya nggak lagi sama karena bertemu dengan orang. Nah, itulah yang jadi alasan buat kenapa gitu, kami mau sharing, kenapa orang, kenapa terus berlatih. Karena saya pengen, dan saya pengen ngajak juga kawan-kawan bahwa setiap orang ketemu kita itu sebisa mungkin hidupnya tidak lagi sama. Karena apa? Karena dipengaruhi oleh kebaikan-kebaikan dari kita. Yang baik, kebaikan itu adalah produk, keburukan itu juga produk. Pastikan kebaikan ini punya marketing, punya transfernya yang baik. Sehingga bisa mengalahkan yang tidak baik. Nah, gitu lah kira-kira. Yang bukan cuma sekedar diketahui, tapi bermanfaat dan kemudian dilaksanakan. Thank you, Mbak Retno dan kawan-kawan. Sekali lagi, saya mohon maaf ya atas segala kekurangan dan kesalahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih ya Mas. Kak Fatur untuk penyampaian materi dan juga sesi tanya jawabnya. Mungkin teman-teman kita on cam dulu yuk, kita akan melakukan sesi dokumentasi. Untuk panitia, gimana nih panitia untuk screenshot-nya? Boleh di-handle panitia? Yuk yang belum on cam dulu. Yang belum pakai hijab, boleh dipakai dulu nih hijab. Ditunggu nih. Yuk on cam yuk. Panitia gimana panitia? Mungkin dari slide 1 dulu kali ya. Ditunggu ya teman-teman, yuk. Mungkin di-handle aku dulu aja kali ya, yuk. Slide pertama, 1, 2, senyum dulu dong yang cantik, yang ganteng, Masya Allah. 1, 2, 3. Yuk, next slide. 1, 2, 3. Next slide. 1, 2, 3. Next slide. Ini slide keempat ya teman-teman. Senyum-senyum aja teman-teman, nggak apa-apa. Karena nggak tahu di slide keberapa. Yuk, 1, 2, 3. Masya Allah cantik dan tampannya. Yuk lagi di slide kelima. 1, 2, 3. Next slide. Slide ke-6 ya. 1, 2, 3. Masya Allah. Slide ke-7. 1, 2, 3. And last, yuk. Yang ke-8, 1, 2, 3. Sudah selesai ya teman-teman. Ternyata banyak banget slide-nya, sampai pegel nge-SS-nya. Luar biasa banget, antusias dari teman-teman semua. Oke semuanya, karena penyampaian dari Kak Fatur sudah selesai dan juga sudah sesi tanya jawab, mungkin untuk teman-teman yang belum kebagian jatah untuk bertanya nih ya teman-teman, mungkin di next kegiatan gitu kita bisa sharing lagi sama Kak Faturnya. Keren banget antusias dari kalian semua. Semoga ilmu yang diberikan oleh Kak Fatur bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi teman-teman nggak perlu takut tuh untuk berani untuk memulai gitu. Karena kalau misalnya teman-teman nggak memulai dari sekarang, teman-teman mau kapan lagi gitu ya. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi gitu ya teman-teman. Jadi nggak ada alasan deh buat teman-teman. Kak, aku introvert. Kata Kak Fatur introvert tuh nggak ada gitu ya. Jadi untuk teman-teman semua jangan jangan ngerasa
nggak punya bakat, nggak punya skill gitu. Karena jujur Li, aku juga dulu tuh awalnya bukan tipe orang yang berani speak up di depan orang ramai gitu. Tetapi karena aku misalnya bukan sekarang tuh kapan lagi gitu ya kita untuk berani memulai. Sedangkan kita juga kan apalagi ada di ranah atau pendidikan gitu, menjadi seorang guru gitu ya. Tapi menurut aku public speaking gak cuma seorang guru ya teman-teman, karena banyak banget nih marketing gitu ya, terus content creator public speaking gitu. Jadi nggak ada. Oh iya Kak Fatur, izin live ya kawan-kawan, sukses selalu. Terima kasih banyak nih untuk Kak Fatur yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing dengan kami. Semoga yang di Amin ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, tadi aku lanjut ya. Jadi teman-teman jangan pernah menunda waktu gitu untuk belajar dan untuk memulai. Waduh, ini ramai banget ya teman-teman, karena ini waktunya udah sore, teman-teman juga mau istirahat. Mungkin saya selaku moderator mengucapkan terima kasih untuk seluruh antusiasnya untuk partisipasinya dari hari pertama sampai dengan hari terakhir ini ya teman-teman ya. Mungkin kita ketemunya baru di hari ini, di jam ini, di detik ini, tapi for the first time ngelihat kalian tuh Masya Allah semangatnya gitu ya. Walaupun di hari Minggu kalian tetap semangat. Saya mengucapkan mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Pada Allah juga lah saya mohon ampun. Teman-teman, Retno ada pantun nih. Kalau misalnya Retno berpantun bilang cakep ya. Langsung on mic semua ya. Setuju nggak nih? Setuju Kak. Setuju, oke. Yuk kita mulai ya. 1, 2, 3. Makan nasi, lauknya bakwan. Cakepnya mana dong? Cakep. Tidak lupa pakai sambal terasi. Cakep. Cukup sekian, saya haturkan. Semoga dapat bertemu di kemudian hari. Saya Retno Handayani selaku moderator pamit undur diri. Sampai berjumpa di next kegiatan ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman semua. See you next again. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya aku kembalikan ke Kak Eka dan juga ke Helga. Thank you so much teman-teman. Semangat selalu ya. Oke. Terima kasih Kak Retno sudah memandu pada materi kelima hari ini dan juga termasuk tadi untuk Kak Fatur yang udah menjadi materi pada hari ini. Banget hari ini tadi terakhir ini belajar banget ya, belajar tentang public speaking dari Kak Fatur gitu ya. Belajarnya banyak banget dan ada tips-tipsnya lagi dari Kak Fatur ya Kak. Benar banget Kak Eka. Oke, mungkin sesuai dengan kontrak belajar kita ya Kak ya, bahwa kita setelah selesai kelima materi kita akan melakukan post test. Oke, jadi teman-teman nanti waktu post testnya sama seperti waktu pretest yaitu 7 menit. Jadi setelah 7 menit nanti linknya sudah tidak bisa diakses dan untuk link post testnya nanti akan dibagikan oleh panitia ya Kak ya di chat kali kayak chat room atau mungkin di grup kelompok juga nanti akan di-share. Iya benar banget. Waktunya cuma 7 menit ya teman-teman semua dan itu linknya sudah di-share di grup chat. Jadi mungkin untuk teman-teman bisa langsung mulai mengisi post testnya. Oke, bisa mulai mengisi dari sampai kita tunggu sampai pukul 3:15 teman-teman.